saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? 96% tadi ya. Kemudian daerah yang banyak protestannya kalau dari halaman ini itu di Klaten, dan juga agama Katolik banyak di daerah Klaten serta di Magelang ya. Purworejo juga ada jumlah kekristenan yang cukup tinggi ya. Tetapi kalau yang Katolik ada di Klaten dan di Magelang, teman-teman. Kemudian di halaman berikutnya kabupaten, jumlah Kristen yang tinggi itu ada di daerah Kabupaten Pati, kemudian di Semarang ya. Semarang yang paling tinggi ya, 5% ya. Bahkan Katoliknya mencapai 2,3% ya. Kemudian di Temanggung juga ya, Temanggung juga cukup tinggi serta Kudus dan Jepara ya. Daerah-daerah lain jumlah kekristenan itu masih di bawah 1% atau berada di kisaran 0% ya. Sementara di kota, nah kalau di kota ini karena mungkin daerah kota banyak pendatang yang datang dari luar pulau di daerah Jawa Tengah, mungkin juga dari daerah-daerah lainnya, sehingga jumlah kekristenannya termasuk tinggi ya. Bahkan ada di daerah yang Kristennya sampai 25% ya, 20-an persen, yakni di daerah Salatiga dan di daerah Surakarta ya, Solo tempatnya Pak Jokowi ya. Jumlah Kristen itu sangat tinggi ya di sana. Kemudian di Magelang juga tadi kota Magelangnya sangat tinggi ya, sudah mencapai 15%. Kemudian Semarang ya sebagai ibu kota dari Jawa Tengah itu sudah ada di atas 16%. Dan daerah yang sedikit itu di daerah Pekalongan dan kota Tegal ya. Nah, dari data ini apa yang kita bisa analisa teman-teman dibandingkan dari perkembangan satu dekade sebelumnya. Oke, kita lihat data sensus penduduk 2010, penyebaran agama di Jawa Tengah itu ternyata jumlah muslim memang mengalami penurunan juga ya teman-teman ya. Jadi agama Islam di Jawa Tengah ini bisa dikatakan berkurang ya. Sementara kekristenan itu bertambah. Hanya yang kita bisa katakan di sini ya, persentase pengurangan dan pertumbuhan agama di Jawa Tengah ini tidak terlalu besar ya. Hampir dikatakan stagnan sama ya. Hampir tidak ada perkembangan ya. Tetapi kalau kita lihat secara detailnya, ada sekitar 0,15% yang meninggalkan agama Islam, ya karena pertumbuhan pertumbuhan penduduk juga di daerah Jawa Tengah ini, tadi kita bisa lihat itu rasionya di atas 1% ya, lebih tinggi dari Jakarta yang hanya 0,96%. Tetapi jumlah agama yang berkembang di sini, Muslim mengalami pengurangan sedikit, dan kekristenan mengalami peningkatan yang tinggi. Juga agama-agama Hindu dan Buddha juga mengalami pertambahan, kecuali keyakinan atau Konghucu dan kepercayaan kepada aliran-aliran kepercayaan itu mengalami pengurangan yang signifikan ya dibanding tahun-tahun satu dekade sebelumnya dari hasil sensus penduduk tahun 2010 ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi sedikit perubahan perkembangan agama atau pengurangan agama di Jawa Tengah ya dibanding dengan Jawa Barat yang kemarin sampai mencapai 3% dan Jakarta sampai mencapai 1,8% atau hampir mencapai 2%, teman-teman. Oke. Nah,
Kalau kita bandingkan dengan proyeksi, ya, ini ya datanya tadi ya, 2010 dan 2020 ya, perbandingan satu. Kalau kita bandingkan dengan proyeksi secara regresi linear, memang kalau kita bandingkan dengan data-data sensus sebelumnya, bahwa sensus tahun 2000 dan sebelum-sebelumnya, ya di regresi linear perkembangan penurunan memang sudah ditebak Muslim akan menurun sangat kecil, ya 0,08%, ya akan menurun diestimasikan berdasarkan regresi linear. Tetapi pada fakta yang ada penurunannya masih lebih besar daripada yang diestimasikan ya. Jadi diperkirakan berdasarkan regresi linear itu 0,08%, ternyata aktualnya itu di atas, penurunannya di atas 0,08%, mencapai 0,15% tadi ya. Artinya memang jumlah penduduk Muslim di Jawa Tengah ini sudah diperkirakan akan berkurang secara sedikit sekali, ya hanya 0,8%, tetapi data yang ada menunjukkan pengurangannya sampai 0,15% ya. Nah seperti itu teman-teman yang ingin Emen sampaikan terkait dengan data yang ada di Jawa Tengah ini ya. Nah, untuk umat Kristen merupakan sebuah kebahagiaan juga, puji Tuhan, di mana kekristenan mengalami perkembangan ya, walaupun memang angkanya itu kecil, tetapi angka yang perkembangan Kristen di Jawa Tengah ini memang diprediksi sangat kecil, tetapi kenyataannya penurunan atau pertambahan agama Kristen di Jawa Tengah itu di atas estimasi, sementara penurunan Muslim di Jawa Tengah itu di atas estimasi juga pengurangannya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, Emen mau sampaikan di sini ini adalah sebuah termasuk prestasi yang baik juga ya, di mana kemarin juga kita mengatakan bahwa banyak teman-teman di daerah Jawa yang sudah berpindah keyakinannya masih menggunakan KTP tidak dirubah ya. Tetapi itu hanya merupakan asumsi, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu fakta, karena bisa aja juga ada yang berpindah menjadi agama Muslim dari agama Kristen atau agama lainnya, tetapi mereka masih menggunakan KTP yang lama. Ya, jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah data, itu hanya merupakan sebuah asumsi-asumsi saja. Ya, kemudian hal yang lain juga kita tahu di mana, nah ada yang unik di sini ya. Kalau teman-teman lihat di Jawa Tengah ini, ya kalau di daerah lain kekristenan yang berkembang itu adalah Kristen Protestan. Ya, tetapi di sini justru Kristen Protestan hampir tidak berkembang, teman-teman. Justru yang berkembang adalah Kristen Katolik ya di Jawa Tengah ya. Nah, ini satu fenomena yang menarik kalau kita lihat membaca data di sini ya. Jadi Kristen Protestan itu hanya berkembang dari 1,77%, di 10 tahun berikutnya hanya sampai 1,84%. Jadi hanya 0,07%. Sementara Katolik itu berkembang dari 0,98%, di bawah 1%, meningkat sampai 1,17% ya. Jadi sumbangan terbesar terhadap perkembangan kekristenan di daerah Jawa Tengah ini, ada uniknya adalah karena pertambahan umat Katoliknya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan karena Protestan ya. Kita selalu berpikir bahwa penginjilan Protestan yang begitu proaktif, ternyata di Jawa Tengah itu hampir dikatakan tidak berkembang ya, hanya 0,07%. Tetapi justru di sini adalah fenomena yang menarik, Katolik yang berkembang sangat tinggi dibanding dari Protestan, seperti itu. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi, silakan Emen membuka kolom tanya jawab di sini. Tetapi kalau seandainya tidak ada, sebentar lagi Emen akan closing presentasi kita terkait dengan perkembangan kekristenan di Jawa Tengah ini ya. Oke ya, saya Emen bagikan lamannya untuk kita bisa berdiskusi. Ini ada Pak Sam. Sam mau menginformasikan memang Katolik memiliki tradisi budaya yang
sangat bagus di Jawa ya, sehingga mereka bisa dikatakan berkembang di Jawa Tengah ini dari dulu ya, dibandingkan dengan Protestan ya. Ini fenomena yang baik. Kalau di Jawa Barat justru dari 3% itu perkembangan yang paling besar itu adalah Protestan. Ya, Katolik berkembang tetapi tidak signifikan ya. Justru yang di Jawa Barat itu yang menyumbangkan angka signifikan. Begitu juga di DKI Jakarta. Tetapi di daerah Jawa Tengah ini menarik, dari sedikit perkembangan umat Kristen, Katolik yang memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan Protestan, teman-teman. Oke, itu pendapat dari Pak Sam. Ya, ini Pak Boy mengatakan bahwa berarti lebih baik penginjiran yang ada di Jawa Barat. Betul, efektif dari data menunjukkan efektivitas penginjiran di Jawa Barat dibanding yang ada di Jawa Tengah. Ya, oke, ini ada Pak Gendruk Merapi. Shalom Pak Gendruk Merapi, ini pasti dari Jawa Tengah nih. Salam. Kedengaran Shalom, Pak Ewan? Kedengaran jelas Pak. Amin. Bagaimana kabar Pak? Haleluya. Baik. Sugeng siang. Berkah dalam. Ya, Sugeng Makaryo juga. Betul. Iya. Menarik perkembangan karena saya di Jawa Tengah, tepatnya saya di Klaten. Oh, Bapak di Klaten ya? Ya. Klaten ada perkembangan Pak, ada perkembangan Kristen di sana. Kalau tetapi memang tidak terlalu tinggi. Ya, nah kami melihatnya itu kan dari gereja Katolik kami itu di Klaten itu gerejaku sendiri ya, gereja pertama gereja induk sekarang sudah jadi mempunyai anak 3. Kalau di Katolik kan ada paroki. Iya. Nah, ada paroki, terus parokinya itu punya anak namanya dulu stasi nanti masih dibagi-bagi, dan sekarang sudah menjadi paroki mandiri itu jadi 4 dengan gereja saya. Termasuk tinggi 20, ya termasuk tinggi, termasuk 3%, hampir 3% Katolik di Klaten, termasuk tinggi ya, perkembangannya ya, juga bagus ya. Tahun ini baptisan dewasa kami ada 40. Nah, kalau Katolik memang di per tahun itu yang dewasa itu hanya sekali pembaptisan, ada baptisan dewasa itu sekali. Yang paling banyak tahun ini dari Kristen Protestan convert ke Katolik. Yang berpindah dari Protestan ke Katolik ya, yang banyak ya. Iya, saya lihat juga angkanya menarik di sini. Justru Kristen Protestan di keseluruhan Jawa Tengah itu berkembang, tetapi sangat sedikit, 0,07%, hampir bisa dikatakan itu tidak ada perkembangan. Tetapi Katolik itu berkembang lebih pesat jauh daripada Kristen Protestan di daerah Jawa Tengah ini, Pak. Nah, mungkin itu juga yang Bapak lihat ya, di daerah Klaten mungkin yang menyumbangkan perkembangan Katolik yang terbesar, Pak ya. Seperti itu Pak. Katolik di Klaten itu kalau paroki, kalau tingkatnya paroki itu ada 9. Terus di bawahnya paroki ada stasi-stasi banyak. Satu paroki bisa punya 3 stasi, jadi atau 3 gereja kecil yang di bawah kewenangan paroki, sebuah paroki. Nah, itu luar biasa. Dan pelayanannya memang ya, kalau Katolik kan terkenal dengan tradisi hierarkinya ya. Iya, sangat ini Pak ya, ketat ya kalau Katolik di Jawa ini. Sangat ketat. Kita umat aja misalnya di sebuah daerah itu sudah punya umat 2000 gitu aja belum bisa jadi paroki sendiri. Iya. Ya, prosesnya memang sangat panjang dan lama. Sangat lama. Gereja saya adalah gereja tertua kedua. Oh. Kan itu. Iya. Kalau gereja kami udah usianya ini sudah tahun ini 85 tahun nanti. 85 tahun ya, berarti masih zaman Belanda Pak ya? Sudah dibangun ya?
sangat bangunannya gereja dan tempat tinggalnya Romo itu sudah menjadi cagar budaya, sudah nggak bisa dirubah. Iya ya, karena sudah hampir ratusan tahun ya Pak ya. Seperti itu ya. Betul. Dan Oke, nah tapi di Klaten secara politis Katolik itu juga, kalau yang kemarin masih banyak yang aliran katak cingkrang itu ya sering kita dalam tanda kutip ya bersih tegang. Itu oh banyak. gitu. Banyak Iya. dibully walaupun kami dengan NU sangat solid, kompak. Tapi dengan aliran itu kan dipersekusi. Kemarin kami membuat rumah bersama, istilah rumah doa dan rumah pengobatan aja sampai sekarang belum bisa bisa dimanfaatkan. Terus tempat peziarahan sampai sekarang ya masih diteror. Iya ya, sayang ya. Klaten memang untuk dipersekusi lumayan untuk justru gereja Katoliknya. Iya. Karena ya itu tadi, karena perkembangan Katolik di Klaten sangat mengerikan lah ya. Itu sangat cepat kalau lihat memang dari data ini. Kita lihat pertemuannya sudah hampir 3%, bahkan sudah mendekati dengan jumlah Protestan. Betul. Makanya teman-teman Protestan siap-siap ya. Nanti pada konvert loh ya. Itu yang menggembirakan ya. Perkembangan di Jawa Tengah ini justru dikontribusi oleh perkembangan Katolik ya teman-teman, dan mungkin di daerah-daerah Klaten, Magelang juga yang banyak Katoliknya yang ini ya, yang bisa dikatakan orang Katolik yang taat ya dalam beribadah. Betul. Dan kami setiap tahun juga ada kan doa bersama antar penganut Kristen, doa kumine. Oh gitu ya. Ya, jadi hampir setiap tahun kan kita pindah-pindah. Tahun kemarin gereja kami yang jadi tuan rumah. Iya. Itu ya kemungkinan karena banyaknya umat yang datang ke gereja Katolik. Sombong sedikit ya Pak Emen ya. Gereja kan ya megah, bangunan Belanda ya. Iya. Nah, tahu tata cara ibadahnya orang Katolik, kelihatannya itu kalau dilihat itu kan wah sangat liturgis, sangat rituali banget. Iya. Ya, gitu dulu Pak Emen. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Pak masukannya ya. Jadi data-data yang dipublikasikan ini sepertinya memang dengan di lapangan itu sejalan ya, aktual ya. Seperti apa yang tadi Pak Gendruk Merapi mengatakan juga, memang kenyataannya seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak atas pendapatnya. Kita ke Pak Rahayu Putra. Shalom Pak Rahayu, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Silakan Pak. Ada yang Bapak ingin tanggapi terkait dengan data yang ada ditampilkan oleh. Selamat pagi. Shalom Pak. Suara saya terdengar bagus Pak. Suara saya kedengaran Pak, jelas ya. Kedengaran bagus Pak. Saya semalam nonton Bapak seru juga ya di acara RAK ya. Ya Bapak Rahayu kan yang semalam itu kan. Sini sinyal agak agak. Iya. Oke, Pak Rahayu, apa pendapat Bapak terkait dengan hasil publikasi sensus penduduk kalau bisa yang ada di Jawa Tengah? Iya. Kalau sebelum kita lanjutkan perbincangan, kalau bisa siapapun yang mendengar channel ini, pembicaraan ini, tolong bantu like, subscribe, dan sharekan link RAK serta apologet lainnya. Gitu. Terima kasih Pak Rahayu untuk dukungan Bapak terhadap kami. Dan maju, agar berkembang dan maju, yang semuanya itu sebenarnya bukan bukan karena kemegahan, kemewahan atau kekuatan para apologet, tidak, tapi semuanya bertujuannya untuk perluasan kerajaan Allah. Itu aja promosinya. Mengenai status ini Pak, statistik yang Bapak tunjukkan itu saya pernah dengar waktu di sana itu tidak terlepas dari nama Jawanya, saya nggak ingat ya Pak ya. Seorang
Muslim, dulu seorang Muslim, tapi begitu dia naik haji, pulangnya dia memberontak menjadi Kristen. Bahkan dia dulunya itu seorang pendebat yang paling hebat. Itu Dulu tahun sebabnya berapa, Pak? Itu yang Kiai sekitar Sadrak, tahun bukan? iya benar Pak, sekitar 1000 tahun, Iya. 1800 kalau tidak salah saya. Iya, Kiai Sadrak namanya. Jadi karena beliau itu sangat disegani oleh para kiai-kiai, santri-santri apa segala macam, sehingga hingga sekarang para umat kaum sebelah lah kita katakan tidak berani mengatakan berdebat, karena setiap perdebatan konsekuensinya siapa yang kalah berdebat harus mengikuti Ya, agama yang kepercayaan yang memenangkan debat itu. Cuman pada waktu itu memang apabila ketahuan berbohong, berdusta seperti Madia, seperti Pak Dani apa tadi malam tuh, ya itu udah masuk, udah langsung didiskualifikasi langsung. Nah, jadi berdasarkan itu mereka tidak pernah mengatakan berdebat, hanya istilahnya berdiskusi gitu. Mengenai itu Pak, saya juga pernah ke sana, yang di sana itu setahu saya ya gereja-gereja Protestan ini maaf Pak ya, terlebih pertumbuhan gereja karismatik agak kurang gitu, karena iya, di sana data itu kan juga menunjukkan seperti itu Pak, hampir stagnan, 0,07% aja. Iya. Karena di sana Katolik sama kalau tidak salah GKJ ya, Gereja Kristen Jawa, itu pertumbuhannya lumayan besar, karena kedua sekte ini dia mengikuti aliran dan adat, masih mengikuti seperti itu, seperti lagu-lagu rohaninya gitu, berbau Jawa, baru kalem pokoknya seperti mengikuti adat. Tapi kalau karismatik, kalau ke orang Jawa itu pendekatannya ke adat Pak ya. Kalau karismatik ini iya Pak, adat dan kalau karismatik kan dia kan iya, yang temporer gitu kan. Mungkin jadi, kalau di kota-kota efektif kali Pak ya. Yang kalau di kurang efektif. Makanya kurang perkembangannya begitu. Cuman kalau buat saya pribadi, hal itu tidak menjadi masalah buat saya, karena ya Anda percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo kita bergandeng. Iya. Dan itu agak riskan saya mengatakan di forum, sasaran tembak memang Pulau Jawa gitu, sasaran tembak. Gitu. Betul Pak. Nah, populasi terbesar beberapa waktu yang lalu 56%. Iya. Benar Pak. Ya sebenarnya mereka kalau di Jawa itu untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk pelayanan kekristenan tidak begitu berat. Tapi saya tidak tahu dalam waktu 5 tahun belakangan ini ya, saya tidak tahu, saya tidak mengerti lagi, kecuali Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu memang berat itu Pak. Nah, tapi justru Jawa Barat perkembangan sejarah pun sudah membuka. Luar biasa Pak ya, Pak Rahayu. Sejarah perjalanan bangsa kita pun sudah. Pak Rahayu lihat nggak? Saya jujur aja Pak, kemarin saya ngobrol. Kemarin itu luar biasa, malah 3% perkembangan Kristen di sana. Iya, jadi gini Pak, sebenarnya saya kemarin kan beberapa waktu lalu saya ketemu sama hamba Tuhan tempat saya bergereja ya. Walaupun saya udah lama nggak ke gereja gitu Pak, udah jujur aja, saya udah sekitar 8 bulan, saya nggak pernah ke gereja. Tapi ketemu, saya ngobrol, saya memang sering ke pastori. COVID-19 kan, karena COVID kita lebih banyak ibadah online ya. Iya, walaupun ya kan udah gitu, kita ngobrol sama dia. Pendeta saya bertanya, kita ngobrol ngalur ngidul, saya lupa apa awalnya kami, jadi ya berhubung dengan ini data sensus kenaikan gelombang tsunami ini tadi Pak, pemurtatan ini.
Halo, halo, Iya Pak, yang halo. Bapak maksud di Nah, Jawa Barat begitu iya, begitu dahsyat ya, angka 3% itu sangat besar loh, apalagi di provinsi terbesar di Indonesia. kalau Bapak Iya, lihat nanti data sensusnya dalam 2010 lah, ya, 2020 kemarin itu peningkatannya signifikan loh Pak, untuk iya kenaikan betul. gelombang pemurtadan ini. Karena itu yang mau saya ceritakan kemarin saya sama pendeta saya kan ngobrol, saya bilang sebenarnya bukan karena ya sebenarnya masalah mereka gelombang pemurtadan ini terjadi Pak, berkembang seperti ini, masalahnya sepele Pak. Saya bilang, pendeta saya, kok masalahnya sepele Pak? Bukan karena misionaris, bukan karena masalah penginjilan, bukan. Jadi kenapa Pak? Karena tentara Allah juga yang membuat banyak terjadi orang-orang murtad. Kok tentara Allah Pak? Ya, iya Pak. Saya katakan, kan Abdul Somad mengatakan COVID ini kan tentara Allah. Orang banyak diam di rumah, buka internet, jadi ketahuan Pak, bilang gitu kan. Gitu ya. Iya betul. Tapi Pak, internet ini mungkin dampak dampaknya itu Tahu. 10 tahun ke depan Pak. Jadi dengan kata lain tentara Allah memberontak kepada Allah gitu. Iya. Nanti sensus Ya penduduk mungkin 10 tahun ke depan itu kita hanya bisa dampaknya berkata di malam di besar era sekali Pak. Iya. kita hanya menyampaikan Tuhan lah yang menjamah hati setiap orang kan begitu Pak. Oke Pak Rahayu. Ya, ya. Masih menyimak Halo Pak. Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Lanjut Pak. Halo, semua connection. Mungkin Halo. ini Bapak, saya bisa dengar jelas. Halo. Pak Rahayu mungkin signal Bapak yang terganggu. Ya. Saya bisa dengar jelas apa yang Bapak jelaskan. Iya, jaringan lagi. Iya. Jaringan Bapak lagi kurang bagus. Iya. Jadi ya. Oke. Jadi Pak Pojok Bambu, Bapak mau masuk Tuhan ini tidak bisa masuk. Pribadi, menjamah hati pribadi lepas pribadi karena Tuhan Yesus kan. Iya, betul Pak. Amin Pak. Pak Pojok Bambu TV tadi mau masuk ke sini, tapi Bapak mungkin device not connected, mungkin Bapak belum download Chrome di HP Bapak atau settingan kamera mic-nya ada bermasalah. Coba Bapak perbaiki dan nanti bisa masuk lagi. Oke Pak Rahayu, terima kasih Pak. Bapak ada gangguan signalnya mungkin suara. Saya langsung mau closing ini. Sebelum saya closing, Pak Gedruk Merapi ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, tapi gini Pak Emen, ini kalau menyangkut data ya, ini kan data dari pemerintah. Betul. Betul. Gini, kalau Jawa Tengah itu kan ada Keuskupan Agung Semarang yang meliputi Provinsi Yogyakarta. Iya. Itu mungkin berbeda ya, kan itu. Kalau Semarang biasa juga Pak, Katolik di sana Semarang sampai 8%, sama seperti di Protestan 8%. Betul. Nah itu Kristen. Nah kalau KES kalau mengacu di kami di Keuskupan Agung Semarang, kalau jumlahnya memang lebih banyak dari itu. Oh gitu, data di Semarang ya. Mungkin dari Kabupaten Semarang juga Pak. Kabupaten Semarang ini ada angka yang besar juga jumlah Katolik di Kabupaten Semarang. Ini di Kota Semarang yang saya katakan 8%. Ya, mungkin termasuk dari Kabupaten Semarang, Pak. Kalau Kabupaten Semarang, iya, ada 2,3, cukup besar juga, Pak. Sementara Protestannya ada 5%, jadi di atas rata-rata provinsi, Pak ya. Iya, memang kalau di Jawa Tengah DIY, itu yang Protestan yang agak berkembang pesat itu GKJ. Di lingkungan kami itu gereja GKJ aja ada yang masuk di paroki kami ya, itu ada 3 loh Pak Iman. Cepat ya pengembangan GKJ ya Pak ya, karena mereka menggunakan bahasa Jawa. Katolik juga gitu Pak Iman. Di gereja kami itu setiap minggu ibadahnya itu juga ada yang berbahasa Jawa.
Iya. Nah, Kalau ini menjadi strategi penginjilan harusnya kalau di Jawa Tengah. Kita harus menyesuaikan dengan adat Jawa sepertinya ya. Karena tadi seperti Pak Rayu bilang, karismatik kurang begitu diterima di Jawa karena terlalu berapi-api. Ya, kalau di ya, kota saya lihat berkembang karismatik, tapi kalau masuk ke daerah kabupaten kelihatannya kurang ya. Itu data yang bicara ya, dan kita ya bisa betul. menganalisa dari data ya. Data ini kita bisa menganalisa. Di Katolik sendiri juga ada loh Pak Emen, komunitas Iya, yang alirannya karismatik. Di Katolik itu ada semacam paguyuban, ada paguyuban yang besar juga, itu yang rutin, itu juga karismatik, alirannya dia ibadatnya karismatik dan diizinkan sama Katolik. Mungkin pernah dengar nggak Pak, yang Katolik tapi karismatik? pernah Pak, dengar Pak, karena dari pihak Katolik, gereja Katolik ingin ini kan menyesuaikan dengan perkembangan kekristenan juga ada, dan mereka kalau ibadah membawakan lagu-lagu karismatik. Iya, Betul, saya ada betul, dengar. betul. Nah, Ya, dan kalau di Jawa dan di setiap daerah itu pasti ibadatnya di gereja Katolik itu menggunakan budaya dan tata cara ibadatnya itu lokal, bahasa, terus busana di perayaan tertentu itu diizinkan atau memang itu istilah kami nguri-uri kabudayan, gitu loh Pak. Nah iya, itu kemenangan Yuk, mungkin ya mantap itu. kemenangan di gereja Katolik mengadopsi budaya-budaya lokal. Nah, iya, itu. Seperti betul. NU, wes dah gitu aja. Bukan mengadopsi Pak, bukan mengadopsi Pak, bukan mengadopsi Pak, tapi ini Pak Menyesuaikan, apa beradaptasi, namanya itu mengangkat beradaptasi. kesana budaya daerah Pak, Ya betul, betul boleh mengangkat begitu.